Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara setting Chrome Profile agar tidak bentrok dengan Google Chrome yang sekiranya teman-teman menggunakan Chrome untuk aktivitas browsingnya. Tapi jika teman-teman untuk aktivitas browsing menggunakan Firefox tentunya tidak jadi masalah. Nah, untuk Anda yang terlewat, soalnya nanti kalau tidak dipisahkan Chrome profilnya, softwarenya akan error. Jadi jika teman-teman ada yang terlewat tutorialnya, silahkan pelajari tutorial yang sebelum ini yang cara setting Chrome Profile. Nah, di sini masih menggunakan Chrome Profile yang lama, yang asli, bukan yang lama ya, yang asli bawaan Google. Saya akan ganti menggunakan Chrome Profile yang kita buat sendiri tadi. Di lokasinya tadi di C, program file 86, atau jika teman-teman komputernya 32 bit, maka C program file gitu saja. Kemudian Chrome. Tadi saya bikin dengan nama Shopee Chrome Profile. Nah, kita buka, lalu kita copy sini, kita masukkan ke software, biar settingan ini kita ganti, tidak menggunakan settingan Chrome lagi. Nah, di sini teman-teman sudah bisa memulai start Chrome, pilih profil yes. Nah, nanti akan otomatis login karena sudah otomatis mendeteksi profil yang ada pada Chrome-nya. Nah, di tutorial kali ini kita akan bahas bagaimana cara scrap atau mencari data calon target yang akan kita follow. Untuk mencari targetnya tentunya kita harus menyesuaikan dengan produk kita. Misalnya teman-teman jualan jilbab misalnya, atau jualan apa, targetnya otomatis cewek, kita cari produk misalnya ini fashion aja misalnya. Kita sesuaikan, lalu kita cari produk yang sekiranya laris. Nah, ini misalnya kita tadi jualan apa ya, contohnya jilbab misalnya, ya oke, kita pakai ini. Kemudian kita cari yang sejenis. Lalu di sini ada 24.000 penilaian. Jika teman-teman scrap seperti ini hasilnya tidak sama, teman-teman tidak perlu khawatir, itu bukan bug dari softwarenya. Tapi ini saya scroll aja sekalian. Pada Shopee sendiri, orang itu bisa istilahnya menyembunyikan usernya. Kebetulan ini tidak ada, biasanya nanti jadinya bintang-bintang gitu. Jadi pada software akan otomatis di skip. Nah, ini contohnya, ini ada NA bintang-bintang-bintang. Nah, kalau ada seperti ini kita otomatis software di skip karena di hide atau pada settingan orang yang komentar memang tidak mau ditampilkan. Ada lagi faktor lain kalau hasilnya tidak sama adalah kadang satu orang membeli beberapa kali atau duplikasi, bukan duplikat ya. Jadi orangnya sama, mungkin kemarin beli, cocok beli lagi, ngasih review lagi, seperti itu, maka akan otomatis di skip oleh softwarenya, atau diambil satu aja, karena orangnya cuma sama. Nah, teman-teman bisa scrap mulai dari semuanya, ataupun yang bintang berapa aja, nggak masalah. Kalau sudah seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah ambil data pembeli. Nah, prosesnya seperti ini. Oke, untuk contoh saya stop aja ya, udah 28, saya stop aja. Kemudian kita akan membahas bagaimana cara follow-nya. Ini adalah tadi contohnya untuk scrap-nya. Nah, kemudian kalau scrap ini istilahnya akan kita gunakan untuk account lain atau untuk keperluan apa aja, teman-teman bisa ekspor ke CSV. Contohnya seperti ini, klik simpan data to CSV, kemudian kita lokasinya. Saya beri nama misalnya jilbab, pembeli jilbab gitu ya, pembeli jilbab. Oke, udah disimpan. Misalnya sini saya hapus, kemudian mau ambil lagi tinggal klik data CSV ini tadi apa namanya, pembeli jilbab. Oke, langsung akan otomatis terload. Oke, selanjutnya saya akan bahas setting untuk follow-nya. Sebelumnya kita pilih aja semua dulu. Soalnya kalau ini tidak dicenteng kemudian diklik follow, maka ya otomatis nggak jalan karena nggak ada yang dipilih. Yang perlu kita lakukan adalah pilih dulu, baru kita filter. Misalnya, saya mau skip orang yang sedang libur, orang yang tidak aktif. Nah, kemudian ini ada pedagang atau pedagang saja. Ini bedanya apa? Nah, ini kita tentukan. Jika produk kita ingin istilahnya jualnya lebih ke grosiran, kita bisa follow yang pedagang aja. Tapi kalau targetnya end user, kita pilih yang bukan pedagang. Mana yang lebih bagus? Nggak ada yang lebih bagus karena masing-masing orang pengen target orang beda-beda.
Jadi untuk contoh ini saya pilih yang tidak saya pilih kedua-duanya ya. Jadi pedagang oke, tidak pedagang juga oke. Nanti di tengah-tengah kita rombak, oke? Saya mulai follow. Ini adalah proses following. Nah, ini udah sukses. Nah, yang saya skip cuma yang sedang libur dan yang sudah tidak aktif. Pada software ini ada fitur delay time, yaitu untuk mengontrol kecepatan software biar tidak terlalu cepat. Jadi teman-teman bisa rubah settingannya ini pada menu option ini. Jeda minimum adalah, jadi setelah proses follow itu ada minimumnya di sini 1 detik, maksimumnya 10 detik. Kalau jadi antara 1 dengan 10 berarti kadang ya berhenti 2 detik, kadang 5 detik, kadang 6 detik, artinya berhenti secara acak. Kalau timeout ini adalah settingan default browser biasanya 30 detik. Jadi kalau sudah 30 detik istilahnya browsernya macet, koneksinya error, maka otomatis dilewati. Tapi kalau teman-teman koneksinya lemot banget mungkin bisa dibesarkan, yaitu misalnya jadi 60 detik gitu. Demikian juga byte element ini sebenarnya settingan ini udah sangat mencukupi, sangat standar ya untuk kecepatan di Indonesia. Kita lihat prosesnya. Ini ada yang pedagang, ada yang enggak pedagang. Oke, sekarang coba kita aktifkan sambil jalan, kita aktifkan filternya, yaitu saya skip yang pedagang. Nah, ini masih bukan pedagang lagi, masih aktif juga. Nah, ini udah ada yang pedagang, di skip. Nah, ini soalnya saya aktifkan yang pedagang agar di skip. Oke, sekarang kita balik. Kita skip yang, kita follow yang pedagang saja misalnya. Siapa tahu teman-teman produknya inginnya targetnya ke pedagang-pedagang gitu. Teman-teman bisa follow yang pedagang-pedagang. Manfaatnya apa? Ketika kita follow mereka, Bitcoin-nya akan ada notif biasanya. Karena ada notif kalau kita follow. Selain itu juga ada harapan untuk fallback. Nah, ini di skip karena bukan pedagang. Jadi yang follow pedagang saja karena filternya seperti ini. Di sini ada menu pause untuk berhenti sementara. Seperti ini. Kemudian juga bisa klik lanjut. Ini adalah statistiknya antara yang sukses, yang gagal, ataupun yang dilewati termasuk delay time-nya. Oke, untuk contoh follow-nya saya tambahan lagi bahwa di versi 2.0 ini ada kelebihan lain, yaitu pada versi follow akan otomatis direkod ke sistem database lokal atau disimpan di komputer di database lokal komputer teman-teman. Jadi nanti bisa kita analisa atau kedepannya atau untuk mungkin ke depan siapa tahu fitur scraping dari Shopee untuk scrap following kita dihapus, maka kita masih ada simpanan database-nya. Oke, sekian dulu untuk video scraping dan following. Akan saya bahas untuk video selanjutnya yaitu fitur unfollow-nya. Oke, saya Budi Santoso, saya mau undur diri. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini biar kalau ada update software teman-teman ada notif di YouTube-nya. Jadi bisa dipelajari ulang. Siapa tahu ada perubahan seperti halnya update pada versi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.